Halo, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing cara mengganti keyboard laptop. Yang mau saya bahas di sini adalah prinsipnya. Kita tidak berpatokan pada merek laptopnya, mau Acer, HP, Dell, Lenovo atau apapun itu. Semua punya prinsip cara mengganti yang hampir sama. Jadi teman-teman gak usah bingung mau ganti keyboard laptop apa, harus tahu persis mereknya seperti itu. Bukan, tapi semua itu sudah dibuat dengan standar. Jadi yang penting kita tahu prinsipnya dulu. Nah, peralatan yang kita butuhkan sederhana. Yang pertama obeng, biasanya obeng kembang. Yang kedua bisa pakai ujung cutter yang enggak tajam, itu nanti gunanya untuk mencongkel atau apapun lah, yang penting tipis, bisa masuk ke selah keyboard ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kita gunakan yang tumpulnya. Terus yang selanjutnya yang mau kita ganti itu sendiri. Saya beli ini online. Lumayan, ini punyanya HP mini, udah lama banget, tapi saya rasa masih fungsional, jadi saya ganti aja. Lumayan dari tampilannya, mirip dengan aslinya, hampir-hampir ngedop gitu. Mirip lah. Dan pencetannya juga empuk. Saya dapat ini harga 80.000 di toko online. Oke, langsung aja. Pada intinya, kalau kita mau mengganti tombol papan keyboard ini, itu kita harus bisa mengakses skrup penguncinya ini. Ada 1, 2, 3 untuk keyboard HP mini ini ada 3. Rata-rata sih memang berjumlah 3 ya. Jadi kita bisa kita tentukan dari papan keyboard yang mau kita ganti ini. Berarti kita harus bisa mengakses 3 baut ini. Nah, terus pertanyaannya bagaimana? Dari mana? Nah, pada intinya hampir semua laptop, netbook itu bisa diakses dari belakang. Nah, dari belakang. Sekarang tinggal kita melihat ukuran laptop kita itu berapa inch. Kalau hanya netbook seperti ini, itu bisa saya pastikan untuk mengakses bautnya, murnya, itu harus membuka seluruh casing bagian belakang ini. Kenapa?
karena di sini tidak ada split casingnya, tidak ada split potongan-potongan casingnya. Berbeda kalau laptop yang ukuran besar 14 in itu pasti ada split papan kecil-kecil gitu. Nah, itu untuk mengakses, misal kita mengganti WiFi, misal kita mau mengganti memory card, itu kotakannya sendiri, tidak harus dibuka semua. Tapi untuk laptop yang ukurannya kecil, itu seluruhnya pasti kita harus membuka semua. Nah, terus caranya gimana kita tahu kalau kita mau ganti papan keyboard untuk yang laptop ukuran besar itu potongan yang sebelah mana gitu. Kalau teman-teman lihat yang laptop besar, nanti itu ada kotak segini gitulah. Setiap vendor beda desain lah. Nah, cirinya mudah. Kita hanya cukup mencari lubang skrup, lubang mur yang memiliki lambang keyboard. Biasanya itu lubang di sebelahnya ada lambang keyboard gitu. Kalau yang ukuran kecil ini biasanya nanti di dalamnya. Nah, mur yang menunjukkan itu adalah mur pengunci papan keyboard ini, itu ya ditandai dengan icon keyboard di samping mur itu sendiri. Itu mudah kan? Prinsipnya itu. Kalau ukurannya besar, laptop besar 14 in ke atas gitu, pasti ada potongan-potongan papan casing belakangnya. Nah, itu kita lihat tandanya ada icon keyboard. Tapi untuk yang ukuran-ukuran kecil ini, kita biasanya membuka seluruhnya. Itu. Terus setelah nanti baut di belakang itu dibuka, baru nanti biasanya kita lakukan pencongkelan di sini. Nah, di sini terlihat ini ada pin 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya ini nanti congkel klik gitu terus diangkat. Nah, selanjutnya kita akan ketemu konektor ini. Nah, konektor ini itu bisa diakses langsung dari bawah papan keyboard ini. Tapi ada beberapa merek juga yang modelnya itu masuk ke dalam dan pelepasannya itu lewat bagian belakang. Nah, itu ya untuk yang kedua mengenai konektor ini. Itu memang bisa diakses dari bawah keyboard langsung, atau nanti dia dilepas di belakang. Yang ketiga itu baterai. Kalau kita mau melakukan penggantian hardware apapun, itu sebaiknya kita lepas baterainya. Meskipun untuk mengaksesnya itu tidak harus melepas baterai, tapi alangkah lebih baiknya kita lepaskan baterai ini. Kenapa? Karena kita upayakan untuk sebisa mungkin menghindari short. Karena di baterai ini kan banyak pin. Nah, ada kemungkinan itu papan mainboardnya itu nanti tersentuh entah oleh logam, alat, obeng, atau apapun besi, itu nanti bisa membuat short konslet. Nah, akibatnya nanti
akan merusak beberapa komponen apapun itu, yang jalur yang terkena konsleting itu. Udah 3 itu aja, prinsipnya 3. Yang pertama itu kita lihat ukuran laptopnya. Kalau besar 14 in ke atas biasanya ada split, dan di split itu ada baut. Di samping baut itu biasanya ada icon laptop, itu kita cari. Yang kedua itu akses konektor, bisa dilepas langsung di bawah papan keyboardnya ini ya. Kalau ini kira-kira nanti langsung di bawah ini karena ini pendek, atau dari belakang sini. Oke, kita lakukan ya. Kita lepas dulu baterainya. Nah, di sini kan berbagai macam tegangan ini. Ini untuk pengisian, untuk daya, untuk power itu pasti di beberapa pin ini terhubung dengan jalur aktif, jalur terbuka. Nah, itu bahaya kalau sampai tersenggol dengan logam, akan short. Nah, kita cari di sini tidak ada skrup ataupun icon keyboard. Nah, kita tidak temukan ini. Nah, bisa saya pastikan kita harus membuka casing belakang ini. Laptop ini udah lama banget di tempat saya dan udah saya gunakan lebih kalau 7 tahun ini, dan baru kali ini mengalami masalah di keyboardnya. Umum lah, wajar karena usia. Oke, ini untuk cara membukanya kita lihat. Nah, di sini hati-hati ya, biasanya itu tetap ada sisi untuk mencongkel. Dia itu biasanya agak memiliki lubang sedikit lah untuk mengakses seperti kuku atau alat-alat alat-alat pencongkel. Ini halus semua, halus. Nah, ternyata di sini ini. Nah, ini di sini. Nah, oke, kita geser aja karena ini tidak memiliki baut, jadi pasti modelnya begini ya. Pelan aja biar pinnya itu tidak patah. Kalau patah repot, nanti bisa kendor semua ya. Lagi ya. Oke, lepas. Oke, kita hati-hati, kita cari nah ini logo keyboard, ini icon keyboard, kelihatan enggak? Nah, ini ada 1,
Coba kalau kita terapkan gini, benar, ini di sini 1 2 3, 1 2. Nah, ini ada icon keyboard lagi. Ada icon keyboard lagi kelihatan. Ini. Yang ketiga ini. Nah, ini icon keyboard. Nah, ini udah standar, jadi teman-teman nggak usah khawatir takut nanti kalau rusak, kalau nanti pecah, nanti kalau salah melepas baut yang mana gitu. Nggak usah khawatir karena semua itu udah standar. Jadi mau mereknya apapun nggak usah khawatir. Kita lihat spare partnya dulu awalnya seperti apa, apakah ada pin ataukah ada lubang mur, kita lihat dulu. Nah, karena ini ada 3, berarti kita tidak kesulitan mencarinya. Oh, memang ada 3 di sini, 1 2 dan 3. Oke ya, langsung kita lepas saja. Hati-hati, oh ya, hati-hati ya, jangan sampai hilang ya. Nah, udah, ini 3 sudah kita lepas. Kalau misal teman-teman melakukan hal seperti ini dan melihat ada kotoran, sebaiknya sekalian saja dibersihkan. Biasanya di kipas atau di slot memori. Di slot memori ini riskan karena kalau ada debu itu biasanya nanti kadang-kadang itu sulit masuk ke booting. Itu mau masuk ke booting BIOS itu sulit, nanti ada sinyal tit tit gitu. Nah, mendingan sekalian dibersihkan karena ini bersih. Ini jarang saya bawa ke luar, hampir tidak pernah malahan, jadi kondisinya masih bersih. Nah, setelah kita lepas mur ini, kita balikan, kita buka. Nah, udah pasti ini caranya, kita tinggal congkel aja. 3 pin ya. Hati-hati. Ini agak sulit karena memang baru kali ini. Ya, hati-hati ya. Banyak ada yang masih nyantol ini.
Kita lihat. Ini memang masih bagus, masih oke. Nah, ini bisa diakses langsung dari sini. Jangan lupa kalau ada double tap-nya. Nah, gimana untuk melepas pinnya? Jadi ada beberapa jenis pin untuk slot konektor di laptop. Ada yang modelnya itu langsung dimasukkan gitu, dia langsung udah kenceng ya, karena dia modelnya itu jepit. Tapi ada yang modelnya itu ada jepitannya. Jepitan ini bisa ada beberapa macam ya. Jadi satu tadi modelnya langsung dimasukkan gitu, karena biasanya di ujungnya ini itu tebal banget. Kalau ini kan satu lapis ini. Nah, ada kupingannya, seperti ini misal. Nah, ada kupingannya gitu. Nah, kupingan ini untuk bagaimana ya? Nah, misal itu ada kupingannya seperti ini. Nah, ada kupingan seperti ini nempel, dan ini yang digunakan untuk memegang waktu memasukkan gini, sep ya. Terus ada yang modelnya itu pakai pengunci seperti ini pakai pengunci. Nah, ini pakai pengunci. Sedangkan pengunci ini sendiri ada beberapa macam. Ada yang modelnya itu ditarik keluar gitu. Nanti terus setelah konektor ini dimasukkan, ditarik masuk lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, modelnya yang di flip ke atas. Kalau ini modelnya flip ke atas ini. Ya, kita coba ya. Hati-hati jangan sampai patah, karena kalau sampai patah ini bubar, ini udah nggak bisa rekat lagi. Ya, ini modelnya tarik ke atas ini. Oke ya, hati-hati. Iya, betul ya. Ya, ini udah kelepas. Jadi teman-teman nggak usah khawatir takut caranya nanti gimana, susah. Nah, ini masih aslinya, ini masih bawaannya pabrik, ini beda ya. Namanya aftermarket, ya udah.
Ini agak penyok ini. Ya maklumlah, yang penting bisa dipakai. Kita coba aja. Jadi ini ya, tadi ini modelnya flip ke atas seperti ini. Nah, kelihatan kan? Nah, flip ke atas. Ada yang modelnya itu ditarik keluar gini, baru nanti dimasukin konektornya, terus ditekan lagi ke dalam. Terus ada yang modelnya seperti ini, flip ke atas gini. Oke, langsung aja kita pasang, nggak usah basa-basi. Kita coba. Hati-hati ya, karena ini tipis banget. Nah, ini yang kita pegang ininya, bagian yang keras ini. Ya, ini masuk. Nah, sudah masuk, nggak usah khawatir, asal kita megangnya itu benar pada lapisan biru ini. Dia kan lapisannya keras, jadi tidak susah ke ungkek, apa istilahnya itu. Nah, udah, setelah ini masuk penuh, kita jepit lagi. Oke, ya. Kelar. Kita tutup lagi. Ini oke ya. Oke. nggak usah terlalu kenceng-kenceng ya, yang penting kalau sudah mentok udah. Kita tutup lagi. Kita pasang baterainya. Oke. Ntar saya colokkan aja biar aman. Saya tidak tahu posisi baterainya ini penuh apa enggak.
bisa ini saya F1 sistem information, F2 sistem ini. Tadi sebelum saya ganti ini tidak bisa, saya mau masuk ke BIOS setup aja nggak bisa. Oke. Sekarang saya sudah bisa masuk ke BIOS setup ini. Oke, bisa normal dan tidak ada short ini karena tadi dari booting BIOS masuk ke BIOS, keluar sampai booting Windows, tidak ada yang aneh, yang tidak ada jeda, tidak ada loop, smooth langsung masuk. Berarti tidak ada konsleting di keyboard ini. Tinggal oke lah, tadi ada yang penyok dikit, maklum, harganya juga jauh dari yang asli. Yang penting ini juga empuk. Ini kemarin saya sampai pakai keyboard soft screen keyboard. Oke gitu teman-teman, saya mau kasih review dulu di toko online-nya. Sekian video dari saya, pesan saya untuk mengganti keyboard laptop jenis apapun, kita nggak usah bingung mau mereknya apa, yang penting kita tahu prinsipnya itu tadi. Oke, sekian. Kalau video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk like, share, subscribe. Saya akan coba sharing video-video lain yang bermanfaat untuk diri kita, orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.